Yang hari ini anak adalah Ibu Rena Nirindah Wahyu Prastiwi SKM. Beliau lahir di Salatiga 2 Maret tahun 1997. Kemudian untuk sekarang beliau tinggal di Sumberjo, Mertoyudan. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau pernah berkuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 sampai 2019, menempuh sarjana kesehatan masyarakat. Gitu. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya pada tahun 2019 menjadi staf kantor akreditasi program studi kesehatan masyarakat di UMS. Kemudian dari tahun 2020 sampai sekarang bekerja di Puskesmas Kota Mungkit sebagai promosi kesehatan. Nah, itu adalah kira-kira riwayat singkat dari Ibu Rena Nirindah Wahyu Prastiwi SKM. Baik, ini karena sudah pukul 11, saya langsung persilahkan Mawon kepada Ibu Rena untuk langsung memberikan materi kepada anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Kota Mungkit. Monggo Ibu Rena, kami persilahkan waktunya. Mohon maaf Ibu Rena. Sampun nok Bu. Mati. Kita apa yang sana? Pedet Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan guru-guru SMA 1 Kota Mungkit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi kepada adik-adik PPDB SMA 1 Kota Mungkit mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dan penerapan protokol kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah menjadi bagian keluarga baru SMA 1 Kota Mungkit. Sebelum memasuki materi, saya ingin mereview sedikit mengenai COVID-19. Jadi perlu diingat ya, COVID-19 masih ada dan belum berakhir, maka dari itu tetap kita lakukan perilaku hidup bersih dan sehat dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Dan perlu diingat juga bahwa jangan mudah terkena hoax-hoax yang beredar di masyarakat yang vaksin atau mengenai teori konspirasi tentang COVID-19 dan rumah sakit yang sebagian besar beredar di masyarakat bahwa adanya pasien yang di-COVID-kan. Jadi sebelum kita menyerap hoax tersebut, kita harus mencari kebenaran dan akurasi dan kredibilitas dari hoax tersebut. Dan langsung saja, ini adalah materi yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian dan ibu bapak guru, yaitu mengenai penerapan pola hidup bersih dan sehat serta protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Sebelum memasuki pola hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan, saya ingin memperkenalkan kepada adik-adik mengenai virus corona varian Delta. Jadi banyak sekali di media, seperti di televisi, kemudian di Facebook, Instagram, bahkan WA, apa sih kok ada virus corona varian Delta? Itu apa? Jadi varian virus corona Delta ini pertama kali terdeteksi di Inggris. Mohon maaf, di India.
dan telah menyebar ke lebih dari 60 negara seperti Inggris dan termasuk Indonesia. Dan virus tersebut menjadi penyebab gelombang kedua pandemi COVID di Indonesia dan di India. Tetapi untuk di Indonesia masih menjadi dugaan sementara. Jadi virus ini sudah masuk ke Indonesia ya, perlu hati-hati. Dan virus varian Delta ini sekitar 3 kali lebih menular dibandingkan varian pertama virus penyebab COVID-19 yaitu Alpha. Sehingga kemungkinan resiko seseorang yang terinfeksi varian ini lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan kalaupun kita sudah menerapkan protokol kesehatan, kita masih bisa terkena virus ini. Jadi jangan sampai lengah protokol kesehatan kita. Dan selanjutnya adalah varian Delta ini dikategorikan WHO sebagai varian of concern. Jadi varian ini harus diperhatikan karena penyebarannya sangat cepat. Dan bahkan dengan berada satu ruangan bersama orang yang terjangkit varian Delta, virus dapat dengan cepat berpindah dan menggandakan diri dalam kurun waktu 4-11 hari. Jadi virus varian Delta ini benar-benar sangat cepat menular dan apabila sudah terkena, kita tetap jangan panik dan melakukan isolasi mandiri. Nah, ini ada tanda dan gejala dari COVID-19 terbaru yaitu varian Delta. Jadi yang pertama ada demam, biasanya demam melebihi 37 derajat Celcius, kemudian sesak nafas, kelelahan, nyeri otot atau tubuh, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau atau anosmia. Ini biasanya menjadi dasar atau langkah gejala awal seseorang terkena virus COVID-19 ini. Jadi biasanya kalau sudah muncul gejala kehilangan rasa atau bau ini, seseorang bisa dikatakan terkena virus COVID-19. Dan selanjutnya ada sakit tenggorokan, pilek, mual dan muntah sampai risiko pembekuan darah hingga harus diamputasi. Apabila tanda dan gejala ini sudah ada pada tubuh kita, kita tidak perlu panik. Kita bisa menghubungi puskesmas terdekat atau puskesmas Kota Mungkit apabila domisili anak-anak dan ibu guru semuanya berada di wilayah puskesmas kami. Jadi nanti bisa menghubungi puskesmas kami dan akan dilakukan tes swab antigen. Jadi setelah hasil keluar sekitar 15 menit itu nanti kita bisa isolasi mandiri jika positif, dan apabila negatif kita tetap meningkatkan protokol kesehatan. Jadi perlu hati-hati seperti masa-masa saat ini. Lalu apa yang perlu kita lakukan sebagai bentuk pencegahannya? Nah, ini tadi. Jadi perlunya kita menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau yang biasa disingkat PHBS. Jadi PHBS ini adalah perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga kita sebagai anggota keluarga atau keluarga kita dapat menolong dirinya di bidang kesehatan dan dapat berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Jadi PHBS ini dimulai dari diri kita sendiri. Jadi yang pertama ketika kita sudah niat, kita tingkatkan lagi menjadi kita mau, kemudian mampu, dan kita melakukan PHBS ini sendiri. Jadi perilaku ini bukan hanya dari keluarga atau masyarakat, yang terpenting adalah kita mau untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk selanjutnya, nah
Jadi apa saja yang dikategorikan PHBS di masa pandemi seperti saat ini? Jadi yang pertama adalah mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ini sudah menjadi kebiasaan baru kita, adaptasi kebiasaan baru kita, karena salah satu penyebaran dari virus COVID-19 memang melalui droplet, tetapi droplet itu tadi bisa berada di benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan agar kita tidak terkena droplet tadi atau menyentuh benda-benda yang sudah terkena droplet tadi, kita bisa mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Perlu diingat ya, menggunakan air mengalir, bukan menggunakan air yang ada di ember. Kalau menggunakan air yang di ember itu termasuk hanya membilas tangan kita, bukan mencuci tangan kita. Jadi kalau membilas ini tadi kita hanya mencelupkan tangan, tetapi bakteri-bakteri yang ada di tangan kita hanya terbilas oleh air, bukan hilang karena adanya mencuci tangan dengan sabun itu tadi. Kemudian jika tidak ada air, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer sekarang sudah banyak terjual di mana-mana. Jadi ketika tidak ada air dan ketika kita di tempat-tempat umum, kita bisa menggunakan hand sanitizer ini. Entah itu hand sanitizer bentuk gel ataupun bentuk spray sama aja. Dan perlu diingat hand sanitizer dengan kandungan alkohol sekitar 70% sampai 90%. Jangan melebihi 90% karena nanti akan menyebabkan tangan kita iritasi. Untuk selanjutnya, PHBS mengonsumsi buah dan sayur setiap hari. Ini mohon maaf Bu Rena, saya salah sebentar. Ini karena anak-anak banyak sekali yang iseng, mohon perhatiannya ya anak-anak, jangan melakukan coret-coret di presentasi Bu Rena, mohon untuk betul-betul diperhatikan. Ini bagi yang melakukan coret-coret, akun-akunnya akan kami pantau dan kami catat ya ini ya. Mohon ini untuk pendidikan karakternya, mohon ya anak-anakku, sudah dewasa, sudah SMA. Mohon maaf Ibu Rena, monggo dilanjutkan kembali. Saya lanjutkan, nggih. Jadi mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari dengan takaran buah 3 porsi dan sayur 2 porsi, atau bisa dibalik dengan buah 2 porsi dan sayur juga 3 porsi. Terserah, yang penting takarannya adalah 3:2. Dan buah bisa menggunakan buahan lokal seperti jeruk, pepaya. Dan tidak harus buah-buah impor atau buah-buahan yang benar-benar sulit dijangkau, tetapi kita bisa menggunakan buah-buah lokal dan sayuran yang lokal. Karena ini nanti, karena kita masih di era pandemi dan berada di situasi PPKM yang mengharuskan kita berada di rumah, tetap kita mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari kan tetap terjaga. Dan penambahan vitamin C boleh sekali bisa dari buah ataupun pil ataupun minuman serbuk yang mengandung vitamin C. Tetapi perlu diingat vitamin C dalam 1 hari maksimal 500 gram. Apabila melebihi 500 gram nanti lambung kita bisa menjadi perih dan mengakibatkan asam lambung kita menjadi naik. Saya lanjutkan. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat selanjutnya adalah menggunakan air bersih. Air bersih bisa berasal dari air sumur ataupun air pump ataupun air dari sanyo. Jadi
selain menggunakan air bersih, kita juga tidak boleh merokok di dalam rumah. Perlu diingat, asap rokok yang ada ataupun ketika merokok di dalam rumah itu nanti bisa berbahaya bagi orang yang di sekitar yang menjadikan seseorang menjadi perokok pasif. Karena asap yang ada ataupun terkepung di dalam rumah ataupun ruangan tertutup itu nanti memang hilang, wujudnya memang hilang, tetapi sisa-sisa asap ataupun kandungan nitrogen tadi bisa menempel pada benda-benda yang ada di sekitar rumah kita. Seperti di ruang tamu ada meja kursi, nah itu nanti perlu diketahui bahwa seseorang kalaupun ingin merokok harus di luar ruangan yang terbuka agar nanti asap rokoknya bisa hilang terbawa angin dan tidak menempel pada benda-benda ataupun baju yang kita kenakan. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan jamban sehat dan memberantas jentik nyamuk. Menggunakan jamban sehat yaitu jamban leher angsa ataupun jamban duduk atau WC duduk. Jadi kita biasakan untuk menggunakan jamban sehat dan menghindari buang air besar sembarangan. Karena ketika kita buang air besar sembarangan itu malah menyebabkan penyakit lainnya seperti diare, kemudian penyakit-penyakit lainnya terutama diare nggih. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan jamban sehat dan memberantas jentik nyamuk. Perlu diketahui memang kita saat ini masih berada di pandemi, tapi kita tidak boleh melupakan penyakit lain yang mengintai kita, yaitu seperti demam berdarah, yaitu cara-cara yang paling efektif atau minimal kita lakukan di dalam rumah yaitu memberantas jentik nyamuk dengan melakukannya seminggu sekali. Boleh menaburkan bubuk abate di dalam bak-bak yang sulit terkuras. Kalaupun kita sudah menggunakan ember, kita tidak perlu menaruh bubuk abate di dalam ember tersebut. Jadi yang perlu ditambahkan bubuk abate adalah di bak-bak yang tempat-tempat yang sulit terkena sulit-sulit yang terkuras air. Dan perlu diketahui juga memberantas jentik nyamuk bukan hanya di ember saja, tetapi perlu diperhatikan seperti tempat-tempat air minum burung, kemudian lubang minum dispenser di bawahnya itu kan biasanya ada tempat untuk menaruh gelas dan perlu diperhatikan juga kalaupun itu biasanya juga ada jentik-jentik nyamuk. Kemudian di tempayan ada juga di belakang kulkas ataupun tempat-tempat yang memang sulit atau tempat-tempat sempit yang mudah tertampung air. Nah, untuk penerapan protokol kesehatan sendiri sesuai dengan anjuran pemerintah yaitu 5M, yaitu menjauhi kerumunan seperti di pasar ataupun di mal ataupun di lapangan yang benar-benar ramai, sebisa mungkin kita menjauhi kerumunan. Dan untuk selanjutnya yaitu menjaga jarak minimal 1 meter atau lebih baik yaitu sekitar 2 meter. Karena ini nantinya agar kita tidak bersinggungan dengan entah seseorang itu terkena positif corona ataupun bukan. Jadi sebagai antisipasinya kita menjaga jarak yaitu sekitar 1-2 meter. Untuk 5M selanjutnya yaitu
membatasi mobilitas. Artinya kita membatasi kegiatan kita yang ada di luar, dan kalaupun kita benar-benar ingin keluar rumah, kita menggunakan protokol kesehatan ini tadi, dan sebisa mungkin ketika kita berpergian sampai rumah, kita langsung mandi dan merendam pakaian yang kita kenakan menggunakan air deterjen. Tidak perlu menggunakan air panas dan cukup menggunakan air deterjen karena virus corona ini mudah sekali larut dalam larutan deterjen. Untuk selanjutnya yaitu memakai masker, dan sesuai dengan anjuran pemerintah sekarang kita menggunakan double masker. Lalu double masker apa yang dimaksud? Jadi menggunakan double masker adalah lapisan pertama kita menggunakan masker medis. Sekarang juga masker medis sudah ada di supermarket ataupun di tempat-tempat lain yang benar-benar mudah dijangkau. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan masker medis 3 lapis, kemudian dilapisi dengan masker kain 2 lapis. Kalaupun kita merasa engap, kita bisa menggunakan masker KN95 dan KF94. Tetapi untuk khusus untuk KN95 dan KF94 ini tidak perlu di double masker karena biasanya masker tersebut sudah lebih dari 3 lapis. Jadi biasanya 4-5 lapis. Dan untuk selanjutnya 5M ini adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun seperti yang sudah saya utarakan di awal presentasi tadi. Jadi ketika kita benar-benar ingin keluar rumah, kita harus menerapkan 5M ini. Memang kita memerlukan adaptasi kebiasaan baru untuk kita harapkan pandemi ini segera berakhir dan sukseskan untuk vaksinasi COVID-19 ini. Karena nanti vaksinasi COVID-19 ini ada untuk anak sekolah. Tetapi untuk saat ini puskesmas kami baru memfokuskan untuk lansia dan pelayan publik termasuk guru-guru guru-guru yang ada di SMA 1 Kota Mungkit. Mohon maaf moderator, ini apakah saya bisa langsung melanjutkan materi tentang pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba atau ada sesi tanya jawab terlebih dahulu? Mungkin bisa tanya jawab dulu Ibu terkait dengan PHBS ini, nanti kemudian dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Oke, bagi anak-anakku untuk materi BHBS dan protokol kesehatan ini ada yang ditanyakan? Kalau ada silahkan raise hand atau di kolom chat silahkan bertanya. Oh, kolom chatnya dimatikan ya. Raise hand aja ya karena kolom chatnya dimatikan. Oke, silahkan. Udah ada yang tanya? Oke, kalau belum ada, disimpan dulu mungkin Bu Rena bisa dilanjutkan dengan materi berikutnya. Oke. Untuk materi selanjutnya, ini sekedar sharing aja kepada adik-adik mengenai pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan materi pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Jadi akhir-akhir ini marak
adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh artis Nia Ramadhani dan dan suaminya. Jadi narkoba ini narkoba sendiri terdiri dari narkotika, kemudian psikotropika, dan zat adiktif. Jadi 3 jenis dari narkoba ini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Untuk narkotika sendiri yaitu mempunyai efek seperti mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit. Ini contoh dari narkotika yaitu heroin. Untuk selanjutnya yaitu psikotropika. Psikotropika ini mempunyai efek seperti perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya yaitu ekstasi dan sabu-sabu. Seperti yang digunakan artis Nia Ramadhani yaitu jenis sabu-sabu. Jadi ketika seseorang menggunakan psikotropika jenis ekstasi ataupun sabu-sabu, biasanya mereka mengalami perubahan aktivitas mental ataupun perubahan perilaku. Jadi dia bisa perubahan perilaku seperti mudah marah, kemudian perubahan emosi yang drastis, dan biasanya ini digunakan ketika seseorang mengalami penekanan hidup atau hidupnya tertekan atau ada masalah yang belum bisa diselesaikan. Jadi mereka larinya ke jenis psikotropika ini. Untuk selanjutnya adalah zat adiktif. Jadi zat adiktif ini mempunyai efek yaitu serba nekat dan tidak terkontrol. Jadi ketika seseorang menggunakan jenis ini biasanya sering berontak, apapun yang dia inginkan harus ada dan harus dia dapatkan saat itu juga. Jadi contoh untuk zat adiktif ini adalah alkohol, kemudian lem, atau yang biasa digunakan anak-anak untuk ngelem, kemudian bensin, dan jenis spiritus. Maka dari itu, bagaimana agar kita tidak terkena atau terjerumus dari penyalahgunaan narkoba, yaitu yang pertama, niatkan atau pikirkan pada pikiran kita bahwa narkoba itu haram, narkoba itu berbahaya, narkoba itu bisa merusak tubuh kita. Bukan hanya itu, dampak dari narkoba juga ada dampak sosial seperti pengucilan yang ada di masyarakat. Jadi mindsetkan bahwa narkoba itu berbahaya dan haram. Ketika kita sudah termindset oleh kata-kata itu, kita bisa menghindari adanya penyalahgunaan narkoba. Dan selanjutnya adalah jaga pergaulan dan lingkungan kita. Jadi sebisa mungkin ketika kita berada di pergaulan ataupun lingkungan yang nantinya bisa merusak masa depan kita, kita mulai merubah ataupun menanamkan pada pikiran kita, oh iya, aku harus berubah. Kalau aku seperti ini, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan keluarga saya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga pergaulan dan lingkungan kita. Dan selanjutnya yaitu memanfaatkan layanan bimbingan konseling ketika mempunyai masalah, kemudian mempunyai hal-hal yang harus diselesaikan ataupun beban yang kita ada di tubuh kita dan kita belum tahu dan kita merasa
aduh sepertinya saya nggak bisa. Maka dari itu manfaatkan layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah. Ketika kita belum bisa melakukan bimbingan konseling yang disediakan di sekolah, kita bisa menggunakan teman sebaya kita sebagai media curhat untuk menceritakan apa saja masalah yang ada pada diri kita. Jadi sebisa mungkin kalian ketika mempunyai masalah, kalian curhat ataupun meminta solusi dari teman dan guru-guru yang ada di sekolah kalian. Kalau kalian belum merasa pede atau percaya diri, kalian bisa mengurangi beban-beban yang ada pada kalian dengan berdoa ataupun mengutarakan masalah kalian dengan Tuhan Yang Maha Esa yang di atas. Jadi sebisa mungkin jangan kalian pendam, karena ketika kalian pendam, kalian nanti menjadi pendiam dan nantinya malah berbahaya bagi kesehatan mental kalian, karena nanti kalian bisa sedikit demi sedikit kalian mengalami masalah dengan kesehatan mental. Sebisa mungkin ketika kalian ada masalah, kalian bisa curhat ke teman, ataupun orang tua, guru, ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Dan agar kalian tidak terjerumus pergaulan bebas itu tadi, sebisa mungkin kalian benar-benar menjaga dan tanamkan mindset saya harus menata masa depan saya. Demikian moderator, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik Ibu Rena, terima kasih atas semua pemaparannya mengenai PHBS dan protokol kesehatan, serta bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba. Nah, dari dua materi yang telah dipaparkan oleh Bu Rena, anak-anakku semuanya yang dari tadi sudah menyimak, barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada Bu Rena. Monggo kita tunggu untuk anak-anak yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand-nya ya. Yuk, kira-kira siapa ini dari anak-anak kelas 10 yang berani untuk bertanya? Oke, ada yang bertanya atas nama siapa, Bu? Mbak Anggraini ya. 10 IPS 1. Monggo silahkan Mbak Anggraini. Ya, saya izin bertanya kepada Ibu Rena. Saya sering mengalami flu, tapi itu seperti setiap bangun pagi saya flu, terus siang nanti saya flu lagi, malam saya flu lagi. Itu kenapa ya, Bu? Oke, langsung saya jawab, nggih, Ibu moderator, Bu Rena, atau ditampung dulu? Langsung mawon Bu Rena. Oh iya. Untuk kasus atau biasa pilek di pagi hari itu adalah biasa dikatakan karena Mbak Anggra itu bukan karena COVID. Itu bisa karena alergi dingin ataupun udara yang ada di sekitar menjadi dingin. Jadi itu bukan dikategorikan sebagai salah satu penyebab ataupun gejala dari COVID-19. Pilek yang dimaksud di sini adalah pilek yang sampai berhari-hari tidak sembuh. Jadi semisal muncul batuk dan pilek selama 7 hari berturut-turut atau beberapa hari berturut-turut tidak sembuh, bisa langsung untuk ke fasilitas kesehatan terdekat dengan menggunakan masker. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan masker agar yang ada di sekitar kita tidak tertular tanda gejala dari pilek itu tadi.
pilek itu tadi tidak dikategorikan dengan salah satu tanda gejala, nggih. Jadi yang dimaksud adalah yang berturut-turut belum sembuh. Begitu. Ada feedback? Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, monggo. Selanjutnya. Udah aja. Nggak punya pertanyaan. Baik, Bu Rena, mungkin ini sudah jelas tadi pemaparan mungkin ya dari Bu Rena, sehingga ini hanya satu siswa tadi yang bertanya, Bu Rena. Ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan yang disampaikan kepada Bu Rena, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rena yang telah membersamai dan memberikan ilmu kepada anak-anak kelas 10 terkait dengan materi BHBS, protokol kesehatan, dan bahaya pergaulan bebas. Matur suwun sangat, Bu Rena. Ya, terima kasih juga kepada SMA 1 yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf ketika saya salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, harapannya dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Rena, tentunya kita lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Oke, kita sudah di acara terakhir kita di materi Oke, kita sudah berada di akhir ini ya materi kita pada pagi sampai siang hari ini. Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan tugas sehingga nanti kalian itu adalah sebagai bentuk presensi kalian telah mengikuti kegiatan dari pagi sampai siang hari ini. Dan kemudian untuk tadi ada sedikit hal yang mungkin tidak baik ya ketika ada pemateri yang sedang menyampaikan, anak-anak tidak boleh untuk melakukan coret-coret di kolom presentasi pemateri, itu sangat tidak baik. Jadi sehingga harapannya untuk 2 hari ke depan, besok dan lusa, jangan sampai terjadi hal yang seperti ini ya anak-anak ya. Kita hargai siapapun itu yang memberikan ilmu, yang memaparkan materi kepada kita ya, karena sudah SMA, sudah besar, sudah dewasa. Ibu berharap hal tersebut tidak terjadi lagi. Oke. Oke. Baik, mungkin cukup sekian untuk hari ini. Ada penjelasan ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Langgeng, maka dari Ibu cukup sekian. Ibu pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih setia berada di Zoom siang kali ini. Aku saya hanya ingin menambahkan, sebelumnya perlu perkenalan sebentar ya. Mungkin kalian bertanya-tanya siapa yang sering membagikan link di grup MPLS. Itu saya, Pak Langgeng. Mungkin nanti bisa ketemu beberapa kelas di pelajaran jarak jauh ataupun nanti bisa meeting Zoom seperti ini. Nah, terkait MPLS, setiap harinya akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya tidak berat, hanya mengisi Google Form. Karena tadi anak-anakku sudah selalu rajin menyimak materi, jadi saya yakin akan sangat mudah untuk mengerjakan tugas ini. Sebentar lagi akan saya share linknya yang perlu anak-anakku ketahui. Link ini bisa dikerjakan sampai nanti malam, tengah malam ya, tapi tidak perlu mengerjakan tengah malam lah, nanti setelah ini 1 jam, mungkin hanya setengah jam langsung selesai, tidak perlu lama-lama, jadi langsung dikerjakan saja, selesai, karena hari kedua dan hari ketiga masih akan ada tugas lagi. Terkait hari ketiga juga ada tugas yang terkait dengan sekolah kita sebagai sekolah siaga kependudukan. Jadi anak-anakku sekali lagi saya ingatkan, jika ada materi silakan disimak dengan baik, dicermati, dicatat ya, karena catatan kalian nanti akan membantu ketika tugas MPLS diberikan. Tugas ini nanti akan kami jadikan bahan untuk wali kelas, jadi sebagai bahan kelengkapan bahwa anak-anakku semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau yang lebih kita ketahui, kita singkat sebagai PJJ. Begitu ya. Saya tunggu responnya. Yang belum presensi, silakan presensi mumpung masih dibuka linknya. Setelah ini langsung saya kirim link untuk tugas, bisa dikerjakan langsung. Paling setengah jam sudah selesai. Bahkan mungkin lebih cepat ada, karena hanya mengisi sedikit kolom di Google Classroom. Bagi tadi yang sudah menyimak, saya yakin akan sangat mudah untuk mengisi. Begitu ya, tetap semangat. Kita ketemu lagi hari yang kedua dan yang ketiga setelah tugas diselesaikan. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya tentang tugas atau tentang teknis pelaksanaan hari ini dan besok? Boleh lewat chat atau boleh raise hand, angkat tangan untuk bertanya. Ya, silakan yang angkat tangan. Mbak Maria namanya ya, kalau tidak salah. Untuk 3 hari ke depan seragamnya tetap pakai OSIS, Pak? Ya, seragamnya tetap pakai OSIS dan presensi dengan foto orang tua seperti format yang sudah panitia sampaikan di grup. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Saya kira cukup untuk tambahan teknis. Saya, Pak. Ya, siapa? Pak, sampai besok apakah pembelajaran masih menggunakan Zoom, Pak?
Pembelajaran nanti akan terkait dengan Bapak Ibu guru masing-masing. Rata-rata, bahkan mungkin semua Bapak Ibu guru di sekolah kita nanti menggunakan aplikasi Classroom. Di hari kedua ya, Bu Yulia. Di hari kedua nanti ada materi mengenai Classroom. Jadi silakan disimak baik-baik ya, karena semua Bapak Ibu guru menggunakan, memanfaatkan aplikasi ini dalam pembelajaran selain grup WhatsApp. Ya. Biasanya Bapak Ibu guru punya satu grup WhatsApp sendiri, satu kelas per mapel, lalu Classroom satu kelas per mapel. Seperti itu. Kalau terkait Zoom dan meeting itu bergantung dengan Bapak Ibu gurunya. Untuk MPLS kita memang menggunakan Zoom untuk materi yang secara langsung. Oh ya. Sekalian pengumuman, jika memang anak-anakku kesulitan dalam mengakses pembelajaran jarak jauh, bisa ke sekolah, tidak apa-apa. Jadi bisa konfirmasi ke Bapak Ibu wali kelasnya jika memang belum memiliki media untuk belajar. Misalnya belum punya HP, HP-nya masih milik orang tua atau milik saudara, bergantian untuk PJJ, ataupun yang daerahnya memang sangat susah sinyal, ya boleh sekolah akan memfasilitasi. Yang penting anak-anakku menyampaikan. Jadi posisinya, prinsipnya kalau kalian menyampaikan sesuatu yang jujur, sesuatu yang apa adanya, maka sekolah akan memfasilitasi. Yang penting kalian tetap semangat, kami sekolah tetap memfasilitasi kalian untuk belajar. Ada lagi? Silakan. Mumpung bisa bertanya langsung. Kalau WA mungkin menjawabnya lama mungkin. Baik, cukup ya. Sepertinya tidak ada yang tanya lagi. Ya, cukup. Terima kasih atas perhatiannya untuk kegiatan MPLS pagi sampai siang hari ini. Link tugas akan langsung saya kirimkan ke grup dan langsung bisa kalian kerjakan tanpa menunggu lama. Silakan langsung dikerjakan karena besok ada tugas lagi. Tetap semangat. Apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Ya, semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. IPS 5 nih ngap. Waalaikumsalam. Dahulu. Bintang. Terima kasih. Kowe nang diram. Iki aku ning omah. IPS 5. Saya jenenge Nopal. Yang mau keluar aja, nggak usah mencoba untuk unmute karena sudah saya blokir dari sini. Terima kasih.